Mana? Ya? Oke. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan, salam. Salam. Tuhan, malam ini kita bersyukur, kita boleh berkumpul, kita boleh ada sebagaimana ada itu karena kasih Tuhan. Boleh kita komsel gabungan yang ada di gereja kita hari ini bersama-sama untuk kita memuji memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Karena Tuhan baik, sangat baik, teramat baik bagi kita. Kita boleh mengawali tahun 2023 dan kita sudah berjalan 1 bulan. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, bahkan Tuhan memberkati. Mari malam hari ini Bapak Ibu kita beri yang terbaik buat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan hadirmu kami rasakan malam ini. Kuduskan kami, ampuni setiap dosa kami. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus, makasih Bapa. Makasih Tuhan. Kita kasih satu pujian buat Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku, amin, amin. Ku tak mampu sendiri. Sekali lagi kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan, amin, ku dapat jalani hidup tanpa-Mu Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku, Yesus, ku tak sendiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhanku
Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah kekuatan kami Yesus, Kaulah gunung batu kami, Kaulah keselamatan kami, Kau segalanya bagi kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah Engkau Tuhanku, haleluya. Kami datang memujimu Bapa, kami datang menyembahmu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan, kami tidak bisa balas kami kasih-Mu Tuhan, selain kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Jesus. Setiap kami yang datang malam ini jamaah kami, pulihkan kami Tuhan, ampuni setiap dosa kami Bapa. Biarlah Roh Kudus mengalir bagi setiap kami malam ini. Kami rasakan lawatan-Mu, kami rasakan jamahan-Mu Tuhan. Yesus, setiap kami yang datang jamah kami Tuhan, jamah kami Bapa, jamah kami Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Oh, oh, Kau sangat baik Tuhan, Kau teramat baik bagi kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku. Yesus, Yesus, Yesus. Mari jamah kami Tuhan, jamah kami Bapa, jamah kami Roh Kudus. Haleluya. Engkau yang tahu setiap apa yang kami bawa kepadamu malam ini Tuhan. Mungkin ada masalah persoalan yang kami bawa kepada Yesus. Mungkin ada penyakit, ada kelemahan, ada pergumulan kami Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Tuhan kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Yesus. Yakin Kau hari di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
Yesus. Kami mengucap syukur saat ini buat kasih Amin. setia-Mu, pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Makasih. Dan saat ini Tuhan, kami telah memuji menyembah Engkau lewat persekutuan kami Tuhan, konser kami di Harapan Elok ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan ya Bapa. Dan saat inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Dan sebelumnya Bapa yang baik, ampuni setiap pribadi Amin. Bapa. Kami sadar Tuhan bahwa kami sering jatuh di dalam dosa. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami mohon ampun Tuhan, layakkan kami di hadapan Tuhan, agar pujian penyembahan kami Tuhan boleh sampai di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan di dalam tangan-Mu dalam penyertaan Tuhan rangkaian ibadah pada malam hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya ada kuasa Tuhan yang menolong hati ya Bapa. Bahwa segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengganggu ibadah kami malam ini Tuhan, kami sehati, kami usir, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang memenuhi tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuji menyembah Engkau dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan dulu. Haleluya. Telah mereka mau. Sungguhlah hidupku telah ditemu. Haleluya. Tuhan ditemu oleh kuasa darah yang kudus. Amin. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan namanya dimuliakan. Sekarang dikatakan sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan.
membuat Tuhan kesal, tapi Tuhan selalu membantu. Kami kesenangan. Dan malam ini saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mungkin ada yang bersaksi, Bapak Ibu, karena ini komsel gabungan, ya. Mungkin ada dari Elok, DPR, Api. Ada apa? Api belum datang ya? Api belum nyampe. Nyampe. Ayo. Api kemuliaan yang ada. Yang bersaksi, ayo. Mungkin dari DPR dulu. Ya. Karena berkatnya luar biasa. Berkatnya ayam. Apa mau nyanyi ke DPR? Boleh lah. Lagu-lagu perpisahan. Ayo nyanyi aja. Karena kita malam ini santai. Iya, ya. Ada GPR? Haleluya. Jemaat Harapan Elok. Karena jemaat Harapan Elok semua diberkati Tuhan. Jadi harus bersaksi. Hah? Rumah aja. Iya. Semua ya. Harapan Elok tuan rumah. Teman-teman, ayo kita nyanyi. Oke. Itu kayak nyanyi. Kalian berdiri di tempat aja. Ayo kuliah, ayo semua. Ayo. Ayo Bapak Ima. Ayo. Ambil nyanyi, ayo. Kami sebagai tim juri. Tim juri kami. Nanti saya lagu sendiri. Jauh lagi. Ayo. Oh ya itu enggak. Tim juri yang menilai. Ayo bukur nih. Bukur dulu. Ya, pelan dulu. Tadi kita berikan tepuk tangan buat Harapan Elok. Semua diberkati Tuhan. Amin. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Tuhan, pakailah hidupku Amin. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Ulangi lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh,
berapa latihan ini? Haleluya. Hidup kita jadi berkat, amin. Memang harapan Elogi ini memang diberkati Tuhan. Ada yang rumah baru, ada yang mobil baru, ada yang motor baru. Ada diberkati Tuhan. Abi juga begitu ya, belum datang Abi ya? Nyampe. Oke. Jadi GPR tadi nggak ada? Iya. Nyanyi lah nyanyi. Ibu Nabi Tupulu mungkin bersaksi. Aku mau bersaksi dulu Pak. Soalnya di laut diombang-ambingkan. Ada segala juga di sini. Ada di sini ya. Oh iya. Oh Sagara. Saya mewakili Sagara. Ayo Pak. Ayo. Oh iya. Halo Bapak Ibu. Halo. Puji Tuhan, malam hari ini saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu dalam komsel kita. Satu hal yang boleh saya saksikan malam hari ini, betapa bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi, tetapi oleh karena Tuhan selalu menumpang menyertai kita, maka saya dan keluarga selalu tetap bersyukur. Satu lagu, sekalipun lagu ini belum saya terlalu kuasai, tapi ini lagunya sangat menyentuh hati. Ini yang diciptakan oleh hambanya yang sangat luar biasa, dan ini sekalian mau mempromosikan. Haleluya. Mau tahu siapa, nanti dikasih tahu. Haleluya. Di saat ku lemah, ku datang padamu.
jadi ini lagu liriknya sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dan ini akan sebentar lagi akan launch di mana-mana. Semoga kita berdoa biar lagu ini boleh tersiar kemana-mana menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi lagu ini ciptaan Bapak Pendeta Dr. Yohanes Simon MTH. Saya Bapak Ibu kurang lebih mohon dimaafkan ya. Haleluya. Haleluya. Langsung dapur rekaman. Rekam. Produsernya nanti dorong cium. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ada lagi? Semua diberkati Tuhan. GPR bro. Udah katanya Tuhan Yesus baik. Memang Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Haleluya. Hari ini kita sudah mendengarkan puji-pujian, baik itu pujian ciptaan Pak Gembala kita. Mari Bapak dukung dalam doa supaya Tuhan berkata, ya. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu segalanya bagi kita. Tuhan berkata hari-hari ke depan bukan hari-hari yang baik, adalah hari-hari yang jahat. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, firman Tuhan ada dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita selalu kuat dan kita boleh berkemenangan. Mari Bapak Ibu kita mau buka hati kita, buka hatimu, buka pikiranmu, supaya kita diberkati Tuhan pada malam. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Kita akan satu pujian buat Tuhan. Nanti di akhir pujian saya serahkan kepada Gembala untuk melayani kita akan firman Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kami kuat Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sekali katakan firman-Mu berkata haleluya. Firman-Mu berkata maka kami kuat Tuhan, maka kuat amin. Roh dan jiwa. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku Tuhan, bagiku pertolongan-Mu, amin. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Tuhan. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu, amin, amin, amin. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku
setiap kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau bekerja semakin buat kami memahami, mengerti keberadaan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami semakin hari semakin mengiringi Engkau, semakin mengikuti pola dan cara Yesus hidup, supaya kami sungguh-sungguh sesuai dengan firman-Mu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus. Oleh karena itu tolong kami Tuhan dalam perjalanan dari keseharian kami bertambah sempurna sama seperti Engkau ya Aba. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Sebentar kami akan menerima firman. Roh Kudus, Engkau tolong kami, buat kami mengerti dalam isi hati-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita gabungan malam ini kita mau sharing tentang firman Tuhan. Khotbah-khotbah yang sudah kita dengar 3 minggu berturut-turut tentang ibadah yang benar dan ibadah yang sia-sia. Nah, sekarang kita sedang bahas ibadah yang benar. Ya, jadi Bapak Ibu perlu disampaikan bahwa ibadah itu bukan hanya semata seperti begini loh saudara. Ini adalah celebrationnya, kumpul, ketemu satu dengan yang lain, lalu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saling berfellowship. Ya, ini bagian daripada ibadah. Tapi saya beritahu bagi kita semua bahwa ibadah itu keseharian kita. Ya, jadi keseharian kita. Di keseharian itu kita bisa berjumpa dengan orang lain, bisa berjumpa dengan tempat pekerjaan kita bisa berjumpa dengan di studi, di sekolah, tempat dagang. Jadi itu adalah merupakan sebuah ibadah bagi kita. Karena dalam Kolose pasal 3 ayat 17, coba dibaca dulu. Kolose 3 ayat 17, ya. Ya, silakan yang sudah ketemu dibaca. Kolose 3 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucapkan syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, segala sesuatu yang kamu lakukan, baik itu perkataan dan perbuatan. Nah, keseharian kita kan kita cuma berkutik di 2 hal itu aja, perkataan dan perbuatan. Cuma di 2 hal itu. Nah, ingat Bapak Ibu, ternyata lewat ayat ini 2 hal ini dia harus dimateraikan dalam nama Yesus. Artinya apa? Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, nama Tuhan harus dipermuliakan. Amin. Amin. Dalam berdagang, dalam apa saja, pokoknya nama Tuhan harus dipermuliakan. Apalagi kalau kita temukan lagi dalam ayat 23-nya. Dikatakan apa saja yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hati, ya, dengan segala kekuatan kita, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Nah, jadi itulah yang disebutkan ibadah. Jadi ibadah itu saya mau sampaikan kepada kita, itu adalah keseharian kita, ya, keseharian. Setiap hari kita beribadah, ya, setiap hari kita beribadah. Lalu ingat, semua yang kita katakan, semua yang kita perbuat harus nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu, kita bukan anak kecil lagi, bukan anak kecil seperti seperti anak-anak yang ada sekarang. Bukan. Anak kecil dalam tahapan kita bukan baru orang Kristen. Kita sudah menjadi orang lama, ya. Kita sudah orang lama jadi orang Kristen. Jadi kita harus ada sebuah progres pertumbuhan dalam kesempurnaan, keserupaan kita dengan Kristus. Itu penting banget Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh pahami. Nah, kita akan ulang baca Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Silakan, Roma 12 ayat yang pertama. Ya. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, perhatikan itu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi ada tiga hal yang harus kita pikirkan untuk menjadi warna kehidupan kita dalam keseharian. Dikatakan, demi kemurahan Allah, kunasihatkan kepadamu, persembahkanlah tubuhmu, ini tubuh. Jadi saudara jangan main-main sama tubuh kita, ya. Tubuh kita ini penting. Karena kita juga bilang bahwa tubuh kita ini menjadi baiknya siapa? Baiknya Allah, saudara. Jadi jangan sampai kita main-main dengan tubuh kita. Ini baiknya Allah. Dikatakan persembahkan tubuhmu, yang pertama dikatakan apa? Sebagai persembahan yang hidup. Ya, jadi kita hidup dan menghidupkan. Gak mungkin kau bisa menghidupkan lingkunganmu, menghidupkan rumah tanggamu, menghidupkan teman-temanmu kalau kau belum hidup. Ya, jadi kita harus hidup, bergairah, bersemangat. Ya, kita hidup. Lalu yang kedua dikatakan apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ya, jadi Tuhan mau meminta tubuh kita ini harus kudus. Ya, harus kudus loh Pak. Kalau tidak sedikit berbohong, sedikit nggak miring-miringin, sedikit nggak nipu-nipu, kita nggak dapat kelebihan. Kata siapa? Jangan lebih unggulkan cara kita dan keinginan setan untuk membuat kita dapat beruntung, karena saya terlalu yakin Tuhan lebih hebat dari itu semua. Dia bisa memberikan yang terbaik dan termewah, terhebat buat kita. Ya, jadi kalau kita jujur, benar, kudus di mata Tuhan, Tuhan pasti lakukan yang menjadi apa bagiannya untuk kita. Dia akan kerjakan itu. Lalu yang ketiga dikatakan yang berkenan. Nah, jadi tiga, hidup yang hidup kita, tubuh kita harus dipersembahkan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan di situ, itulah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi kalau dikatakan kita beribadah sejati, ya itu ibadah kita. Ya, nah perhatikan Bapak Ibu Saudara, supaya kita nih dalam hal ini kita harus saklek. Dalam hal ini harus kita saklek. Perhatikan baik-baik. Ibadah tanpa kekudusan semua sia-sia. Jadi nggak ada gunanya kita datang di sini. Bapak Ibu bilang, aduh kok begitu? Iya. Ini bukan pengajaran dasar kepada orang-orang Kristen yang baru. Kita sudah katakan tadi, kita sudah menjadi orang Kristen yang sudah kalau dikatakan sudah lama kita jadi orang Kristen. Jadi tidak lagi tahapan-tahapannya sudah nggak ada harusnya. Apalagi khotbah kita dalam serial khotbah saya ingat semuanya khotbahnya adalah untuk mendewasakan jemaat. Harusnya kita sudah menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada gunanya kita beribadah kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, tidak hidup dalam perkenanan Tuhan. Gak ada. Ya. Nah oleh karena itu kita harus taklukkan diri kita. Maka kita bilang apa? Ya, untuk kita sebagai orang pengikut Yesus itu apa yang dikatakan oleh kita? Sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa menyangkali diri kita, emosi kita yang lebih tinggi, ya, amarah kita yang lebih tinggi, sensi kita yang lebih tinggi, cemburu kita yang lebih tinggi, berarti kita bukan orang yang bisa menyangkal diri, sudah. Nah dalam hal itu ibadah kita nggak ada artinya, ya. Betul, saya harus bilang, oh saya juga manusia berdosa, tapi saya nggak lagi menyimpan kehidupan saya dalam kata saya manusia berdosa. Hari ini kita mau bilang, berani bilang kita orang yang sudah berkenan kepada Tuhan. Jangan lagi bilang aku manusia berdosa. Dulu, tapi sekarang kalau kita menjadi manusia berdosa, loh apa dong artinya darah Yesus tercurah di atas kayu salib? Ya kan? Jadi oleh karena itu kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Jadi kita harus hidup dalam rule-nya Tuhan atau realnya Tuhan supaya kita punya ibadah yang benar. Nah, kita lihat dalam mempelajari tentang ibadah yang benar itu, ya ibadah yang sejati itu ada 5 hal yang kita pelajari. 3 diantaranya kita sudah pelajari. Yang pertama,
orang yang beribadah, yang berkenan kepada Tuhan itu, dia sudah harusnya bertobat. Sama-sama bilang bertobat. Coba colek kiri kanan. Kau udah bertobat belum? Udah bertobat belum? Itu loh, ya. Lebih lagi, lo masih gampang tersinggung enggak? Kalau masih gampang tersinggung, berarti belum udah. Ya, ini kita sekarang harus tegas-tegasan gitu loh ya. Karena buat apa kita tutupi toh juga kita masuk neraka. Jadi lebih bagus terang-terangan loh saudara. Ya, jadi itu bertobat. Yang kedua, yang sudah pelajari, yang kedua bertumbuh. Sama-sama bilang bertumbuh. Ya, bertumbuh. Yang ketiga berbuah. Ya, berbuah ya. Lalu yang keempat, ini hari Minggu besok kita akan pelajari berkarakter. Ya, berkarakter. Lalu yang kelima bersaksi. Gini, stop dulu bersaksi kalau karaktermu belum berubah. Karena apa? Nanti batu sandungan. Amin. Waduh, Bapak kok jadi hamba Injil, tidak menghambat Injil. Tapi daripada batu sandungan, lebih bagus kita bereskan dulu diri kita, baru kita jadi alat kesaksian. Makanya urutannya bertobat dulu, bertumbuh, lalu apa? Berbuah, baru berkarakter, habis itu bersaksi. Ya, jangan sampai kita sebentar bersaksi, tetangga kita lihat kita bersaksi tentang Yesus, habis itu dia lihat kita hidupnya nggak beres. Baru tetangga bilang, ini orang jangan-jangan ditomat ya. Sebentar tobat, sebentar kumat. Ya, jadi itu yang harus perlu kita jaga. Ya, oke, kita ulang nih. Saya ulang-ulang nih ya. Udah dihotbahkan di sini kan, tapi saya belum pernah khotbah setelah serial ini. Tapi saya ulang-ulang. Yang pertama, bertobat. Ya, orang yang bertobat itu harus menghasilkan buah pertobatan. Dalam Matius pasal yang ketiga ayat 8, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Gitu ya. Jadi harus hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, apa sih buah pertobatan itu? Yang pertama, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, percaya dan terima. Yohanes 1 ayat 12 diungkapkan di sana, orang yang percaya dan menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi kita ini percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi anak-anak Allah. Berarti kita bukan lagi orang dunia. Amin. Orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan lagi orang dunia. Karena dikatakan oleh Roma pasal yang ke-17 ayat 2, jangan serupa dengan dunia. Gitu loh Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita belajar di situ Bapak Ibu Saudara. Nah, Saudara bukan sekedar percaya, tapi kata terima. Kata terima itu artinya apa Saudara? Kita menjadikan Yesus penguasa tunggal satu-satunya dalam hidup kita. Itu namanya menerima. Jadi Yesus menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, buah pertobatan kedua, mengaku dosa. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku Dia setia, Dia akan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita mengakui dosa kita. Ya, akui Bapak Ibu Saudara. Ya, akui di hadapan Tuhan. Juga ini, akui kalau kau tersinggung dengan kata-kata saya. Ini saya pendetamu. Kalau kau tersinggung dengan kata-kata saya, akui, Pak, saya tersinggung dengan kata-kata Bapak. Akui juga dengan suami, akui dengan istri, akui dengan siapa saja. Supaya apa Saudara? Jangan sampai kita satu rumah tapi terluka, satu tempat tidur tapi terluka, satu gereja tapi terluka. Ingat, saya mau sampaikan kepada kita, ingin nggak kita semua diberkati oleh Tuhan? Alangkah indah dan baiknya jikalau saudara-saudara semua kita yang ada di sini berkumpul bersama, hidup dalam rukun. Baru di situ ada berkat Tuhan. Kalau enggak, berkat kita berkat pribadi. Saya sedang merindukan berkat kita bukan berkat pribadi, tapi berkat bersama. Tidak satu pun di antara kita yang tidak diberkati.
Itu berkat kerukunan, saudara. Ya, kalau tidak kita akan berkat pribadi. Tergantung orang itu cocok dan tidaknya dengan Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam kerukunan, hidup dalam keberkenan yang baik bagi Tuhan, maka kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat selama-lamanya bagi kita. Ya, jadi oleh karena itu, mari kita mulai belajar mengakui. Ada yang terluka segala macam, akui. Karena gini loh Bapak Ibu Saudara, saat saya tanpa disadari mungkin atau sadar melukai, menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara, siapa sih kira-kira yang jadi pusing? Pasti yang disinggung, yang terluka, yang menyinggung biasanya enak makan, enak minum, enak tidur. Karena dia nggak begitu pusing dengan kalimatnya. Seringkali begitu loh saudara. Nah, kita yang merasakan terluka itu, yang harus kita lakukan adalah kita mengakui. Akui, saya terluka, saya sakit. Supaya apa? Supaya ada rekonsiliasi, ya, ada pemulihan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kita sama Tuhan, itu yang kedua, kita harus mengaku. Yang ketiga, kita harus meninggalkan apa yang kita akui. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dikatakan sadar dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, kita seringkali cuma sampai pada mengakui, tidak meninggalkan. Yang Tuhan butuhkan, apa yang kita akui, itu yang kita tinggalkan. Oh, saya punya sifat jelek nih, saya punya sifat begini nih, saya ngakui, saya punya sifatnya nggak beres. Nah, jangan sampai cuma diakui, tapi harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Supaya apa? Supaya kita beres dengan Tuhan. Lalu yang keempat saudara, bukan hanya sekedar mengakui dan meninggalkan, yang keempat adalah kita harus berjalan dalam terang firman Tuhan. Ya, jadi kita orang yang bertobat itu harus suka dengan firman. Lihat apa dikatakan oleh Mazmur pasal 112 ayatnya yang pertama. Yang berbahagia dikatakan situ orang yang takut akan Tuhan dan yang suka dengan perintah Tuhan. Ya, suka dan sangat suka, bukan hanya suka, sangat suka atas perintah Tuhan. Di manakah perintah Tuhan itu disembunyikan? Dalam firman-Nya. Jadi orang yang bertobat pasti suka baca firman. Nah, lihat apa dikatakan Mazmur pasal 1 ayat 2. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan di situ, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau berhasil dan beruntung. Jadi kita harus memperkatakan kitab Taurat ini, karena disitulah tersembunyi perintah-perintah Tuhan yang akan memberkati kita. Karena kita diberkati atau tidak ada sebab akibat. Ya, Tuhan bilang kepada bangsa Israel, hai umatku, dengarkanlah. Nah, ada kata dengar. Jadi dengarkan firman Tuhan, karena di firman Tuhan itulah perintah Tuhan tersembunyi untuk kita lakukan lalu kita diberkati. Lalu yang kedua yang sudah kita pelajari adalah bertumbuh, ya, bertumbuh. Nah, ciri-ciri orang bertumbuh itu, Bapak Ibu, ciri-ciri orang bertumbuh, dia dewasa secara rohani. Dewasa, ya. Dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 16 diungkapkan di situ supaya kita menjadi dewasa. Jangan seperti anak-anak. Tahu kan sifat anak-anak kan? Dia lah anak-anak yang tadi itu, mondar-mandir, lari sana lari sini. Dia kan nggak mau pusing. Padahal mungkin kita, aduh ini anak kok ribut banget. Dia mana pusing dia, iya kan? Nggak mau pusing. Jangan kita seperti itu, seperti anak-anak, ya. Anak-anak kalau lapar gimana caranya? Nangis. Kalau permintaannya nggak dikasih, kalau abangnya lebih diperhatikan, itulah anak-anak. Masih begitu nggak? Kalau begitu berarti kita masih anak-anak, ya. Kalau mau tahu pergi kunjungan ke Pak Joko, lewat rumah Pak Pardosi gak dikunjungi, lupa mungkin. Apakah langsung ada di medsos? Ini hamba Tuhan pilih-pilih kasih. Apakah begitu? Yo, bisa loh. Kadang-kala
Kami hamba Tuhan bukan sengaja bisa Tuhan pakai seperti begitu untuk menguji kedewasaan rohani kita. Ya dong, ya kan? Langsung bikin begini, masa iya depan-depan rumah kami, rumah no dikunjungi, nih nggak dikunjungi. Ah coba, nah, itu kan jadi bahaya. Nah, harusnya biarkan saja. Itu urusan pendetanya, mau kita dilupakan atau sengaja dilupakan, atau memang kelupaan, ya kan dia yang punya hubungan dengan Tuhan. Tapi kita harus menjadi orang yang dewasa, ya. Jadi nanti baca itu ya, dewasa ya. Yang kedua, orang yang bertumbuh itu tahan uji, ya. Jadi nggak gampang diombang-ambingkan. Nanti baca dalam Roma 5 ayat 1-5, ya. Ya saya kasih tahu ayatnya, itu bisa dapat tidak ya? Ya takutnya nanti ditanya nggak ada yang tahu semuanya, ya. Ya. Jadi, nah Bapak Ibu, kenapa saya hafal ya? Karena saya hafalin. Kan gitu kan? Karena saya hafalin. Nggak dengan sendirinya, misalnya doa, taruh ya Tuhan, ayat-ayatnya taruh. Enggak, doa ya doa. Tapi ada upaya kita harus menghafalnya. Ya, Roma 5 ayat 1-5 diungkapkan di situ. Memang dunia ini tempat sengsara. Tapi ingat, sengsara itu membawa kita dalam ketekunan. Ketekunan membawa kita tahan uji. Tahan uji membawa kita kepada pengharapan. Dan pengharapan kita bukan pengharapan yang mengecewakan. Siapakah pengharapan kita? Ada dua tangan pengharapan. Saat kau punya masalah, pandang dua tangan pengharapan itu, bukan masalahmu. Siapakah dua tangan pengharapan itu? Tangan Tuhan Yesus yang berkata, marilah kepada Tuhan engkau yang berat dan letih lesu, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jadi saat kau punya masalah, punya persoalan dengan si A, si B, jangan kita pasang muka kita, muka yang seperti kemarin saya bilang begini, ya. Nanti di bagian ketiga, nanti baru saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita pasang muka lah. Pokoknya kalau kita seperti apa, jangan dipasang muka. Biarin aja, ya. Datang ke Tuhan, lihat Tuhan, berharap sama Tuhan. Emang kalau orang itu nggak tolong kita, emang kenapa? Mana lebih bagus pertolongan dia daripada pertolongan Tuhan? Kita seringkali hanya mengharapkan pertolongan manusia yang terbatas adanya. Kita hanya mengharapkan senyum manusia daripada senyuman Tuhan. Senyum manusia belum tentu bersih dari hatinya, ya kan? Salaman manusia belum tentu dari hatinya. Mana yang kau harapkan? Salaman Tuhan atau salaman manusia? Salam tempel. Nah, itu bagian jaringan. Itu loh Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita harus begitu. Orang gini, kita pergi ke sini, kok dia nggak mau open sama saya, nggak perhatian sama saya, nggak apa-apa. Pandang dua tangan. Jauh lebih bagus Tuhan yang perhatian daripada dia. Karena perhatiannya belum tentu sempurna, perhatiannya belum tentu benar. Jangan-jangan perhatiannya cuma pura-pura. Haleluya. Tapi Tuhan tidak pernah berpura-pura. Iya kan? Iya, Tuhan tidak pernah berpura-pura. Mendingan kita cari perhatian daripada Tuhan. Amin. Jadi kita harus betul-betul pandang dua tangan yang hebat itu. Lalu yang ketiga, orang yang bertumbuh itu pasti dia sehat, tubuh rohaninya sehat. Dalam tubuh rohani yang sehat terdapat tiga hal yang penting. Pertama, di dalam tubuh rohani yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Orang mau apapun, pikiran kita harus tetap sehat. Kadang-kala kita dilihat orang bisik-bisik, langsung kita curiga, jangan-jangan gue yang diomongin, jangan-jangan gue yang dibisikin. Emang kalau lo yang dibisikin, emang kenapa? Mulut-mulut dia kok, kan terserah dia. Dan lagian supaya puas kitanya, kan puji Tuhan. Jauh lebih bagus banyak orang yang ngomongin kita tanpa bayar, jadi dikenal semua orang. Asalkan sikapmu yang jelek itu yang bahan mereka. Tapi kalau kita nggak ada di situ, ya terserah mereka, nggak ada masalah. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi biarkan saja. Harus pikiran kita positif. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 diungkapkan supaya kita memikirkan hal-hal yang benar, ya, yang sedap didengar. Itu yang dipikirin. Ini cuma pikiran kita. Waduh, si ini ngomong gini Pak, ini ngomong gini Pak. Waduh, pusing. Ya.
pusing, jangan seperti itu. Kita harus memikirkan hal yang positif. Lalu di dalam tubuh rohani yang sehat terdapat mulut yang sehat atau perkataan yang sehat. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan jangan kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang melemahkan, jangan. Itu nggak sehat, Bapak Ibu Saudara. Mulut kita harus sehat. Ya, ingat. Dengarkan Bapak Ibu Saudara. Ini dengar baik-baik ini, semua dengar. Berkatmu tergantung mulutmu. Amin. Ini mungkin kasar ya, tapi saya mau bilang sekali lagi. Berkatmu bergantung mulutmu. Ya. Kutukmu juga tergantung mulut. Kan dari sini kan cuma dua kata itu yang keluar. Kutuk atau berkat. Jadi bergantung mulut kita loh Bapak Ibu Saudara. Jadi perhatikan itu semuanya. Ya. Jadi perkataan kita harus dijaga. Pikiran kita harus dijaga. Mulut kita harus dijaga. Ya, yang dikatakan oleh Efesus pasal 4:9. Lalu yang ketiga, dalam tubuh rohani yang sehat terdapat hati yang sehat. Ya, nanti Matius pasal yang 13 ayat 34-35 diungkapkan di situ. Dari perbendaharaan yang baik akan keluar hal yang baik. Jadi Bapak Ibu, kita kan sebenarnya udah diajarin kan oleh firman Tuhan kan. Jadi kalau ada kata-kata orang yang tidak baik, ngapain kita pusingin ayo? Kita kan seringkali pusingin kan? Ngapain kita pusingin? Berarti kita udah tahu dong, kenapa perkataannya buruk, kenapa perkataannya selalu menyakitkan? Karena perbendaharaannya tidak baik. Perbendaharaannya nggak baik. Kalau baik perbendaharaannya, pasti kata-katanya baik. Saya yakin tidak ada perkataan yang ketus keluar dari perbendaharaan hati yang baik. Ya, nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak ada itu. Dari hati yang baik keluar kata-kata yang baik. Itu loh Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, poin ketiga adalah berbuah. Berbuah. Nah, dengarkan Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini, kalau kita percaya, kita orang percaya yang sudah dipilih oleh Tuhan, Tuhan punya maksud bagi kita. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Mari coba baca, yuk, Roli baca. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Iya, jadi ingat, dikatakan di situ ada dua hal yang pentingnya. Ada banyak orang yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kalau kita sudah masuk kategori terpilih, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa itu? Aku memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ya, jadi kita menghasilkan buah. Dan ingat, buah kita itu diibaratkan anggur yayep. Anggur yayep itu artinya anggur yang manis. Ya, buah kita harus anggur yang manis. Nah gini, Bapak Ibu, besok kali ya, besok. Ibu-ibu kan suka ngerujak ya, ya besok nggak usah tungguin ibu ngerujak, kalian praktekin, beli 2 mangga, 1 mangga muda, 1 mangga harum manis yang tidak penting yang matang di pohon, ya beli 2 mangga, lalu ambil kaca gantian atau videoin. Pertama istrinya dulu yang makan mangga muda, divideoin oleh suaminya. Nanti setelah divideoin, lihat hasilnya. Seperti apa kau waktu makan mangga muda itu? Coba lihat seperti apa. Mukanya seperti apa yuk? Orang yang makan mangga muda gimana? Hah? Giginya gimana? Ngilu. Ingat loh. Seringkali kita buat orang ngilu tiba-tiba. Ya, ngilu. Asam. Jangan jadi buah asam. Nah habis itu nanti coba gantian, suami kasih makan mangga yang harum manis yang matang. Videoin. Saat dia makan saudara lihat wajahnya. Pasti dia
Aduh mah manis banget mah, dari mana mah ini mah? Waduh. Ya, ingatlah saudara, yang Tuhan rindukan dari kita punya buah yang matang, yang manis, ya, matang dan manis. Jadi setiap orang yang melihat kita, orang segar. Perkataan kita, buah perkataan kita, buah pikiran kita, buah pendengaran kita, semua orang bilang, aduh senang ya, ketemu dengan bapak itu senang, ketemu dengan ibu itu senang. Tapi kalau kenal nggak Pak Yohanes Yomi? Aduh Pak, jangan sebut namanya saja udah buat ngilu. Waduh repot tuh. Namanya saja udah buat ngilu. Berarti orang ini nggak pernah beres hidupnya. Jadi kita harus menghasilkan buah, ya. Nah oleh karena itu, bagaimana supaya kita berbuah? Yang pertama kemarin sudah kita bahas, supaya kita berbuah dari ayat 2 Yohanes pasal 15 ayat 2 itu, kita harus rela dibersihkan, ya. Rela dibersihin Tuhan. Jangan aduh kok jadi begini sih, saya sakit banget nih, sakit banget segala macam. Tuhan sedang bersihkan hidupmu. Kok usaha saya maju, kenapa nih kok tiba-tiba bangkrut? Bukan Tuhan punya rencana membangkrutkan usahamu, tidak. Tapi Tuhan punya maksud membersihkanmu supaya apa? Supaya kita lebih banyak berbuah. Mungkin usahamu dibersihkan Tuhan, bisnismu dibersihkan Tuhan. Mungkin kau jadinya karyawan bagus di kantor. Sekarang karena sesuatu hal, karena ada bagian kehidupanmu yang asam, Tuhan bersihkan kita. Mungkin kita terpaksa harus keluar dari perusahaan itu. Karena selama ini mungkin kita lupa dengan Tuhan. Jadi oleh karena itu Tuhan bersihkan kita dari situ. Jadi Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Yang selalu kita mau bilang apa? Nyanyian tadi kan, terima kasih. Artisnya nih, artis pertama di harapan ini. Ajarku bersyukur Tuhan, ajarku berterima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, berikan ku hati yang kuat, berikan ku hati yang teguh, agar ku tetap melayani Tuhan. Berikan ku hati yang kuat, berikan ku hati yang teguh, agar ku tetap melayani Tuhan. Nah saudara, ada nggak di antara kita kalau ada masalah, lalu yang dikorbankan apa? Gereja. Yang dikorbankan apa? Pelayanan. Kasihan Tuhan loh sebenarnya. Seringkali kita mengorbankan gereja kan? Kayaknya yang paling empuk, setan tuh pintar banget, kurang ajar banget tuh setan tuh. Dia tahu yang paling empuk yang dikorbankan apa? Pasti gereja. Habis itu apa? Pelayanan. Itu yang paling empuk menjadi bulan-bulanan. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, kita harus belajar bersyukur, berterima kasih apapun yang terjadi. Jangan korbankan hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan gereja, hubunganmu dengan sesamamu hanya oleh karena kau sedang punya masalah. Jangan korbankan itu, ya. Jadi oleh karena itu izinkan kita dibersihkan tiap saat, dibersihkan tiap saat. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita berbuah? Kita harus tinggal tetap di dalam Tuhan. Tinggal, karena di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Saudara, nggak ada kekuatannya apa. Semua kita bisa karena Tuhan. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa. Nah ini yang menjadi seri kita malam ini yang sudah kita bahas 3 minggu berturut-turut ya. Jadi minggu besok kita akan masuk dalam karakter ya. Jadi minta maaf kalau belum sampai ke sini. Nanti saya akan ada waktu lagi ya. Pasti ada. Nah oke, puji Tuhan, Tuhan berkati. Siapa tahu ada yang mau sharing? Silakan. Masalah pertumbuhan dan dewasa rohani ya kan. Jadi arti dewasa ini itu maksudnya itu imannya udah bertumbuh atau semakin kuat atau bagaimana? Oh iya, iya Pak. Kalau dikatakan bertumbuh ya semakin kuat imannya, semakin dewasa, semakin bisa menerima keadaan, kerunyaman kehidupan, bisa menerima, gitu Pak. Jadi bisa menerima, gitu. Artinya dia sudah
dewasa lah, sudah dewasa, jadi kuat gitu. Dan itu tidak bisa jadi satu hari, satu malam. Itu jadi ini, perhatikan begini, selamat itu, jadi selamat itu, anugerah keselamatan itu keselamatan itu cuma anugerah. Tapi bertumbuh jadi dewasa itu proses. Keselamatan anugerah, tapi bertumbuh jadi dewasa itu proses. Tiap hari kita diproses. Contoh gini, kan saya kan sering bilang gini, pernah enggak Bapak Ibu suatu saat pergi mau ke, katakanlah dulu masa-masa kita mobil Metro Mini atau mikrolet gitu ya. Dulu waktu saya dulu latihan di Matraman, saya naik 40 bis dari Kampung Melayu itu, dari situ ada bis. Saya udah terlambat nih, latihannya jam 7 kurang seperempat baru mau jalan. Nah, saat itu yang lewat terus bukan nomor 40, nomor 13, nomor sekian, terus dulu. Nah, tapi aduh ini lagi yang datang. Nah, Bapak Ibu gini, saat kita bilang Tuhan berikan aku hati yang sabar. Nah, apa kira-kira yang Tuhan kerjakan untuk menjadikan kita sabar? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Untuk menjadikan kita sabar, apa yang Tuhan kerjakan? Melewati proses. Yang Tuhan kerjakan adalah kebalikan daripada sabar itu. Jadi kebalikannya gini, hal-hal yang tidak membuat kita tidak sabar gitu loh, itu yang munculin. Itu yang munculin supaya menguji kesabaran kita itu. Contoh ya, kita tadi seperti mobil tadi, kita mau naik nomor 40, tapi yang lewat nomor 19. Aduh gimana sini? Nah, saat kau bilang gimana, Tuhan sedang bilang begini. Nah, bukankah tadi kau berdoa supaya kau sabar? Nah, aku sedang melatih kamu sabar. Dengan cara apa? Mobil yang kamu tunggu nggak datang-datang. Nah, itu dia. Kita harus bilang ya, puji Tuhan, ya terima kasih. Sabar aja, tungguin gitu loh. Ya kan? Nah, jadi itu yang membuat kita harus terus latihan gitu. Ya, itu Pak. Latihan supaya kita semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Ada yang lain? Ibu-ibu? Atau sudah mengerti atau aduh, gua banget ya. Mau nanya juga. Ayo, ada pertanyaan? Bapak Ibu, kenapa saya harus terus buat tema-tema kita ini seperti begini? Saya punya pandangan-pandangan dalam dunia modern ini, juga dalam kita tinggal di Jakarta ini. Kalau kita mau melihat kelebihan kita dengan yang lain, nggak ada. Contoh, musik, pujian, NDC lebih hebat, pengkhotbah-khotbahnya lebih hebat gitu loh. Nah, yang menjadi harusnya unggulan kita adalah kualitas kehidupan kita dalam Tuhan. Kualitas kita lebih harus kita tandalkan. Ketika orang ketemu dengan siapapun, kalau JB Mawar Saron itu, Harapan Indah Harapan Elok Sagara City, ciri khasnya apa? Mereka itu semua dewasa. Dewasa mereka. Karena dia bilang NDC, artis semua, pujiannya, wah semua. Tapi biar di Mawar Saron dia bilang, apa yang ada di Mawar Saron? Dewasa. Kuat. Kalau ada ujian, kuat. Kalau ada masalah, kuat. Wah ini unggulan yang luar biasa, saudara. Dan itu, kalau cuma sekedar pujian hebat, itu bisa dipelajari. Tapi kalau kuat dalam dewasa rohani, itu karena hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita taat sama firman. Itu yang membuat kita kuat. Kalau cuma MC jadi pengkhotbah yang hebat, ya itu kan dipelajari. Semua bisa. Semua kita di sini bisa berkhotbah kok. Ya. Tapi kedewasaan itu sebuah tindakan atau keputusan untuk saya menjadi dewasa. Itu.
Jadi hidup ini kan pilihan. Hidup ini pilihan. Saudara mau apa, itu pilihanmu. Mau kita jadi orang susah, itu pilihan kita. Kalau kita orang mau diberkati, pilihan kita. Jadi jangan bilang, oh ini udah nasib. Nggak ada. Kata siapa? Nggak ada nasib. Nggak ada nasib. Pilihan kita. Cuma kan kita nggak mau kreatif umpamanya. Lakukan sesuatu apa? Kan harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Supaya kita, oh iya, saya bisa ini apa? Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi ada sesuatu. Pilihan kok, hidup ini pilihan. Nggak ada. Kita tidak ditentukan oleh nasib. Ah udah nasib saya begini. Nggak ada. Oh karena situasi begini. Nggak ada. Ya. Wah kenapa saya jadi orang jahat? Karena lingkungan saya jahat semua. Kenapa saya jadi penipu? Karena lingkungan saya penipu semua. Itu enggak. Karena kita pilih. Coba contoh Nuh, zaman Nuh. Cuman dia sendiri dan keluarganya. Atau Alkitab bilang Nuh sendiri. Kalau mungkin anaknya itu dan menantunya, itu mungkin kasih karunia melalui Nuh. Ya kan? Semua orang di situ hidupnya rusak semuanya. Tapi pilihan Nuh tidak mau rusak. Apakah itu karena lingkungan? Apakah itu karena situasi? Tidak. Tapi bagian lingkungan ada. Bagian lingkungan ada. Gitu. Tapi bukan 100%. Supaya kita bisa mengerti itu. Ya? Sudah beres? Ya. Lagu yang tadi belum dinyanyinya Pak. Tadi pagi kan saya kemarin. Saya keliling-keliling di gereja yang kita sedang gemuli ini. Saya ciptakan lagu di situ. Ya dapat lagu. Udah dikirim kan? Udah di grup kan? Nah, itu dia. Ya. Ya. Yang satu sudah di aransemen, tinggal lagi dibuat formulirnya, lagu lombanya sudah banyak. Mana formulirnya gitu? Belum kita kirim, udah banyak yang minta. Jadi kita lagu yang tadi nyanyikan Pak Firman itu dilombakan. Ya hadiahnya 7 juta, 5 juta, 3 juta. Itu hadiahnya. Ya. Nanti daftar. Jadi kalau kelompok juga boleh daftar, pribadi juga boleh daftar, daftarnya 300.000. Ya, 300.000. Iya dong. Ya, silakan. Ya. Jadi nada dasarnya sudah dikirim, nanti akan dikirim. Tapi untuk melakukan lagu itu sendiri, bikin aransemen sendiri silakan. Baru divideokan, setelah divideokan dikirim ke kita. Nanti kita yang akan masukkan di link YouTube, lalu nanti umum, kalian juga dikirimkan linknya supaya dikirim ke teman-teman. Nanti YouTube akan nilai dan ada beberapa juri yang kita ambil. Seperti apa ada juri yang juga. Jadi nggak murni dari YouTube yang akan menguji. Ada juga juri yang kita buat. Ya. Jadi kalau ada yang mau ikut nanti langsung formulirnya diisi. Ini tidak ada karena ini diserahkan kepada pembangunan gereja, jadi tidak ada istilah wah ini kan gembala kita punya, kita gratis saja. Ada gratisnya ya, semua disuruh bayar. Karena itu untuk diberikan ke pembangunan gereja nanti berkatnya gitu ya. Oke, saya pikir cukup selesai. Tuhan berkati kita semua. Biarlah sharing kita malam ini membuat kita semakin bertumbuh, ya, buat kita semakin bertumbuh, semakin giat dalam Tuhan. Ya, saya minta kita semua datang kepada Tuhan, ambil keputusan malam ini. Keputusanmu menentukan perjalanan hidup. Saat kau salah dalam keputusan, Ya, selalu Pak Julianus. perjalanan hidupmu juga akan salah ke depan. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Amin. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus.
mengikuti Yesus dalam kondisi keadaan apapun. Tetap ikut Tuhan. Tetap iring akan Yesus. Sekalipun salib di depan dan salib di belakang. Tapi tetap kita iring Tuhan. Tetap kita mengikut akan Tuhan. Setiap Bapak Ibu Saudara yang punya kerinduan mengambil keputusan malam ini untuk mau mengikuti Yesus yang sungguh-sungguh. Naikkan pujian ini sambil engkau mengangkat kedua tangan. Tidak perlu lihat kiri kanan. Yang mau mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Haleluya. Yesus, keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Amin, amin, amin. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak, terima kasih. Amin. Ini kami anak-anakmu mengangkat tangan sebagai komitmen dan keputusan kami. Kami mau ikut Yesus. Kami tidak akan ingkar. Mungkin ada Tuhan kesulitan, kesukaran, ada pergumulan, beban, penderitaan yang begitu silih berganti mewarnai kehidupan kami. Tapi kami akan tetap mengikut Yesus dalam sikap, tingkah laku, perbuatan kami. Kami akan tunjukkan ke dunia ini bahwa kami adalah pengikut Yesus yang sejati. Tuhan, Engkau mau tolong kami, Roh Kudus, bekerja Engkau buat kami, Tuhan. Jamah kami semua anak-anak-Mu ini. Kuasa Roh Kudus mengalir buat kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Ampuni kami selama ini, kalau kami ada cacat celah di mata Tuhan. Kuduskan, sucikan, basuh kami, Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami memuliakan Tuhan dan meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama kita bertumbuh berbuah dalam Kristus Tuhan, supaya kita dinikmati banyak orang. Mari Bapak Ibu, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, buat persembahan kita. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, keluargaku diberkati, gerejaku diberkati, bangsaku diberkati, bangsaku diberkati. Terima kasih buat persembahannya, biar negara Tuhan diberkati. Kita akan akhiri doa kita. Ada yang doa secara khusus Bapak Ibu, ada yang sakit. Semua sehat, amin. Jadi kita doakan orang yang Palimanan ya, supaya kita Tuhan, semoga Tuhan. Dan Edwin sudah sehat, terima kasih Tuhan. Apa ada yang didoakan? Oke, saya serahkan itu kepada Gembala untuk mengakhiri
ibadah kita. Masuk saja Pak ke dalam. Ayo kita berdoa. Namanya Bena, namanya Bena. Bena ya. Kami kita berdoa Bapak di surga, secara khusus kami berdoa buat Bena. Kau dokter, segala dokter tabib yang Dalam nama Yesus. mari Tuhan Engkau mau jamah dia nyatakan kuasa Sembuhkan, pulih. sebelum bekerja nyatakan kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan yang luar biasa buat Bena ya Tuhan. Mari nyatakanlah Tuhan kuasa mujizat atas dia. Dalam nama Yesus kami semua, Tuhan tolong kami semua. Tuhan berkarya bagi kami semua. Berkati Tuhan kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati usaha kami Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan menikmati makan minum yang ada. Kuduskanlah dengan kuasa firman menjadi pertolongan bagi kami pergunakan memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau dalam makan minum kami ini. Kami akan bergosip satu dengan yang lain. Beri sukacita bagi kami. Roh Kudus bekerja bagi kami Tuhan. Persembahan yang kami kumpulkan, terimalah menjadi persembahan yang berpengaruh di hadapan Tuhan. Balaskan seturut dengan firman-Mu, berkati kami semua dengan limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai menjaga, memelihara Tuhan masa besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayo udah langsung bisa makan. Tuhan berkati Pak. Ayo makan. Ban bocor. Sampai dia bang pas pulang jemput Edwin. Udah ada kuahnya. Karena sayang kami apa? Ada baru di square. Untung pagi-pagi kan masuk lagi. Nambah. Kalau WL karena 5. Jam 5 udah berangkat. Ayo tuh. Pulang dia. Mana sendok? Ada saus? Bukan banyak. Sini, yang itu sebelah sini. Ayo yang mau melapor. Mau makan. Langsung, katanya langsung dibayar. Dilap. Siapa yang lama-lama makan? Banyak kan? Mana? Sausnya? Ya kami duluan ya. Oh ya. Mana siapa tahu di sini? Ambil ke sini pengakuan. Saya boleh bicara lagi bayaran. Nah, itu belakang. Nanti waduh. Iya. Berapa baksonya? 5, 6, 8. Yang salah kan udah di sini.